Ke informasi selanjutnya, pemirsa, insiden kecelakaan bus yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi pada Rabu malam lalu menyebabkan 3 orang santri meninggal dunia. Basarnas Palu melaporkan 33 orang menjadi korban dalam kecelakaan bus yang masuk jurang di kebun kopi di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. 3 orang santri dinyatakan tewas dalam kecelakaan bus di kebun kopi Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Jenazah ketiga santri tersebut berhasil dievakuasi pada Rabu malam 3 Mei. Basarnas Palu mengumumkan bus yang masuk jurang di jalur Trans Sulawesi tersebut menelan korban 33 orang. 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan 30 orang selamat termasuk supir dan kenek bus. Di antara korban selamat, beberapa orang dalam keadaan terluka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anun Talako, Parigi Mutong. Adapun 3 santri yang tewas dilaporkan berasal dari Manado, Ponorogo, dan Provinsi Riau. Bus nahas tersebut dalam perjalanan membawa rombongan santri dari kota Palu menuju Poso. Dan jumlah korban keseluruhan ada 33 yang dengan rincian 30 selamat dan 3 orang meninggal dunia. Salah satu bis dari kota Palu menuju ke kota Poso yang memuat 30 penumpang dengan 1 supir dan kernet ada 3 dan jumlah keseluruhan ada 33. Belakangan ini cuaca di beberapa wilayah Indonesia terasa sangat panas dan beberapa wilayah lainnya tengah beralih dari musim hujan menuju musim kemarau. BMKG menyebutkan fenomena ini dikarenakan adanya gerak semu matahari yang terjadi setiap tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan suhu panas yang terjadi saat ini merupakan fenomena akibat adanya gerak semu matahari. Fenomena ini menjadi siklus yang biasa terjadi setiap tahunnya. Siklus tahunan tersebut berdampak pada wilayah Jawa yang mana temperatur sedikit naik pada bulan April dan Mei dan nantinya akan memuncak pada bulan Oktober. Selanjutnya, temperatur akan menurun. Ini lebih disebabkan oleh adanya pergerakan semu matahari. Jadi kita ketahui pada tanggal 23 Maret itu matahari melintas pada ekuator ya, nol. Dalam perjalanannya menuju ke utara lah, ke belahan bumi utara, di mana kita tahu pada bulan Juni itu belahan bumi utara mencapai atau sedang dalam musim panas ya di sana. Nah, jadi perjalanannya itu mulai dari bulan Maret setelah melintas ekuator, kemudian bulan April ya. Nah, sebelum mencapai ke 23 lintang utara di bulan Juni, saat-saatnya panas atau musim panas belahan bumi utara. Nah, di bulan April ini masih berada di posisi wilayah Indonesia. Sehingga oleh karenanya mengapa di bulan April itu suhu udara menjadi lebih tinggi ya. Jadi polanya memang seperti itu, pola tahunan itu dari Januari, Februari hingga Desember itu. Kalau kita ambil pola kondisi suhu itu memang tertinggi di bulan April karena itu tadi dia habis melintas ekuator menuju arah utara, di bulan April masih berada di sekitar Indonesia sehingga rata-rata wilayah Indonesia suhu pada bulan April itu tinggi. Kemudian dia nanti akan turun kembali bulan Mei itu tidak setinggi di bulan April. Terus kemudian setelah Juni itu kan seolah-olah matahari kembali ke selatan. Nanti melintas ekuator lagi pada bulan September, 23 September. Sehingga nanti ada panas yang kedua itu pada bulan Oktober. Jadi secara rata-rata atau kita menyebut secara klimatologi, pola suhu itu memang seperti itu. Mengikuti gerak semu matahari ke utara, ke selatan, kembali ke utara seperti itu. Memasuki bulan Mei 2023, masyarakat akan merasakan peralihan musim yang tidak merata, yakni dari musim hujan menuju musim kemarau. BMKG memprediksi pada akhir Mei 2023 akan terjadi musim kemarau yang cukup panjang. Hal tersebut terlihat dari ciri-ciri peralihan musim yang sedang terjadi. Ini awal Mei Jakarta termasuk dalam masa peralihan ke musim kemarau. Ya, sehingga memang rata-ratanya pada saat memasuki musim kemarau atau peralihan musim, pada saat pergantian musim, itu memang pola cuacanya seperti itu. Kadang pagi misalnya cerah, kemudian siang berawan, sore hujan, seperti itu. Angin juga nanti bisa terlihat agak kencang, seolah-olah arahnya bergantian seperti itu. Ya, itu pola-pola ciri-ciri perpindahan atau peralihan musim. Bapak izin untuk
Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Hal ini dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Fani Agnia, Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.